Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar presentasi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dikarenakan kondisi saat ini masih tidak memungkinkan karena masih dalam pandemi COVID-19, kami akan mempresentasikan melalui online dengan menggunakan Zoom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen dana dan bank mengenai sliding rate method atau metode sliding rate. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu silahkan. Perkenalkan, saya Adela Ayu. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan, saya Ananda Firza Hoirunisa. Saya sendiri Elin. Perkenalkan, saya Farah Aprilia Putri. Dan saya Revianti Suciana Wulandari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adela Ayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa itu sliding rate method? Metode sliding rate adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman yang akan semakin menurun dari suatu periode ke periode berikutnya sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai akibat adanya pembayaran cicilan terhadap pokok pinjaman. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Firza Hoirunisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk yang selanjutnya adalah cara perhitungan sliding rate. Perhitungan bunga dilakukan setiap akhir periode pembayaran angsuran. Pada perhitungan ini, bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap bulannya, sehingga bunga yang dibayar debitur setiap bulannya semakin menurun. Dengan demikian, jumlah angsuran yang dibayar debitur setiap bulannya akan semakin mengecil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Aprilia Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan metode sliding rate. Jumlah bunga yang dibebankan kepada nasabah selalu lebih rendah dibandingkan dengan metode flat rate. Dikarenakan dengan perhitungan metode sliding rate, pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabahnya setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman, sehingga membuat nasabah tidak terbebani dengan pinjamannya. Ya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adela Ayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Berikutnya, kelemahan dari metode sliding rate. Kelemahan dari metode ini itu akan berguna untuk pinjaman jangka panjang yang tidak buru-buru dilunasi di tengah jalan. Karena jika kita membandingkan nominal bunga yang kita bayarkan, jauh lebih kecil dari sistem bunga flat atau flat rate. Materi selanjutnya akan saya bacakan, di mana di bawah ini merupakan contoh soal metode sliding rate yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Pada tanggal 22 Desember 2017, PT XYZ memperoleh pencairan kredit dari Bank Pamulang sebesar Rp150 juta, jangka waktu kredit 2 tahun, suku bunga kredit 12% per tahun, dan angsuran dilakukan setiap bulan mulai tanggal 2 Januari 2018. Hitunglah jumlah angsuran periodik per bulan dan buatlah jadwal angsuran pinjaman dengan menyajikan informasi tentang besarnya angsuran pokok dan beban bunga setiap bulannya serta saldo kredit akhir bulan selama jangka waktu kredit. Selanjutnya, berikut di bawah ini merupakan format jadwal angsuran pinjaman sebagai berikut. Di mana baris pertama mengenai keterangan bulan selama jangka waktu kredit 2 tahun sesuai pembahasan soal di atas. Baris kedua yaitu saldo awal, baris ketiga angsuran pokok, baris keempat bunga, baris kelima jumlah angsuran periodik, dan baris keenam saldo akhir. Untuk selanjutnya, berikut ini adalah pembahasan mengenai
Soal yang di atas akan dibacakan oleh Revianti Sujana Dwi Wulandari. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dengan metode sliding rate. Di sini ada bulan, saldo awal, angsuran pokok, bunga, total angsuran, dan saldo akhir. Di sini kita akan membuat 24 bulan karena angsurannya itu 2 tahun. Bulan pertama yaitu saldo awalnya 150 juta. Kemudian angsuran pokoknya itu saldo awal dibagi 24 bulan yaitu 6.250.000. Untuk mencari bunga yaitu 1% dikali saldo awal, berarti bunganya itu 1.500.000. Selanjutnya total angsuran, yang dimana angsuran pokok ditambah dengan bunga yaitu 7.750.000, dan saldo akhirnya itu saldo awal dikurang dengan angsuran pokok yang hasilnya 143.750.000. Untuk bulan berikutnya perhitungannya sama dengan bulan pertama, tetapi saldo akhir ini menjadi saldo awal di bulan kedua. Bulan kedua 143.750.000. Untuk angsuran pokoknya dari bulan pertama hingga bulan 24 itu tetap sama 6.250.000. Untuk bunganya 1% dikali dengan saldo awal ini yaitu 1.437.600, dan total angsurannya C ditambah D berarti 7 juta 7 juta 987.500. Untuk saldo akhirnya, saldo awal dikurangkan dengan angsuran pokok, jadi hasilnya 110 juta. Untuk berikutnya bulan ketiga, untuk perhitungannya semuanya itu sama ya, dari bulan pertama hingga bulan ke-24. Dan total angsurannya
selanjutnya yaitu bulan ke-13 yang dimana perhitungannya itu tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk angsuran pokoknya itu tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya karena angsuran pokok itu hasil dari saldo awal dibagi dengan lamanya kredit yaitu selama 2 tahun atau 24 bulan. Jadi hasil akhirnya itu harus 0 karena itu menandakan balance atau seimbang. Sekian presentasi dari kami mengenai metode sliding rate. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.